شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا. Keluyuran. Keluyuran keluar tanpa izin. 2. Jajanan. Sering jajan, sering beli sesuatu tanpa izin suami. Ya. Yang ketiga apa? Boncengan. Boncengan itu selingkuhan lah. Boncengan sama suami orang lain. Keempat, ngeyelan, ngeyel membantah suami, suaranya lebih tinggi daripada suami. 4 itu. Hafal Bu ya? Ciri istri yang nusus adalah keluyuran, izin keluar tanpa izin, jajanan, banyak beli barang, menyusahkan suami. Kemudian boncengan, selingkuh dengan atau pacaran dengan laki-laki lain. Yang keempat, ngeyelan, kalau sudah 4-nya sering pergi, sering bicara dengan suami orang lain, akhirnya lama-lama dia ngeyel, tidak mau taat sama suami. Ini ciri wanita yang nusus, nanti dilihat dalam surat An-Nisa 34. Dan disitu nanti ada penanganan bagaimana cara menghadapi perempuan yang nusus. Itu kapan-kapan, bukan sekarang. Pembahasan kita sekarang apa Bu? Laki-laki yang nusus. Laki-laki nusus itu apa yang saya ceritakan tadi? Dia kepengen kawin lagi, dia pacaran dengan orang lain, dia kepengen macam-macam lah. Itu laki-laki nusus itu nggak bisa menghadapi. Kayak saya ceritakan 2 atau 3 cerita tadi ya. Gimana? Suaminya main pukul, KDRT, keluarga, kekerasan dalam rumah tangga. Itu menghadapinya gimana? Kalau suaminya sering mukul, gimana Bu? Nah, ada sahabat yang dulu suka mukul juga. Ternyata KDR itu bukan hanya zaman sekarang Bu. Jadi apa saya ringkas Bu ya. Jadi laki-laki yang nusus tadi, nusus itu salah satunya ingin menikah lagi. Sebenarnya dia nggak nusus sih, kalau dalam pandangan laki-laki, oh itu halal kok. Cuma bagi pandangan perempuan itu nusus, sudah tidak mau sama dia. Ini nanti bahasa dalam Qur'annya i'rad. I'radun, berpaling, tidak sayang, tidak cinta sama istrinya, atau mungkin lebih tepatnya kalau nikah lagi sih enggak, maksudnya tidak perhatian sama istri. Ini i'rad itu. Yang ketiga apa Bu? KDRT, melakukan kekerasan dalam rumah tangga, pukul, tendang, lempar, marah-marah. Tiap hari marah-marah. Gimana Ustaz? Suami saya cuma marah terus kerjaannya. Itu namanya nusus. Ternyata Allah SWT menjelaskan dalam surat An-Nisa 128, wa ini mura'atun khafat min ba'liha nusuzan au i'rada. Apalagi Ibu sama nambah lagi. Suaminya biasanya apa? Selain ini Bu, menikah lagi, tidak pernah sama istri, KDRT, tidak memberi nafkah bagi 2, lahir dan batin. Nafkah ada 2 ya, lahir dan batin. Yang kita bahas khusus, berapa kewajiban suami memberikan nafkah sama istri? Kira-kira berapa Bu? Berapa kewajiban suami harus memberikan nafkah sama istrinya? Berapa Bu? Sesuai kemampuan. Dan kalau istri nggak ridho tapi dia bisanya seperti itu kasus tukang bangunan pernah saya ceritakan nggak? Belum? Udah, nggak datang aja. Itu memberikan nafkah cuma 300.000 setiap bulannya. Tukang bangunan, istrinya ridho nggak? Nggak. Marah-marah istrinya. Kamu pulang sebulan sekali cuma 300.000. Dasar suami bodoh. Suami nggak sekolah. Suami goblok. Masya Allah.
mulutnya itu loh, mulutmu harimaumu. Setiap pulang dimarahi oleh istrinya, dimaki-maki oleh istrinya. Pertama sabar, kedua sabar, ketiga sabar. Hati-hati Bu ya, suami itu kalau dia menghanyutkan sungai dalam itu sungai yang tenang menghanyutkan, sungai beriak tanda tak dalam. Kalau sungai tenang menghanyutkan itu ya suami itu kalau diajak bicara diam itu bahaya itu Bu. Apa bahayanya? Ketika dimaki-maki oleh istrinya dengan maki-makian yang luar biasa, jelek-jelekan luar biasa seperti itu, bodoh, goblok, nggak macam-macam lah. Apa dia udah sabar kan? Dia ke dapur nyari cara gimana istri saya diam itu gimana caranya ya? Apa Bu kira-kira Bu? Cari kabel. Oh nggak ada kabel katanya. Dia cuma lihat rafia, orangnya miskin kalau nggak ada kabel, ada rafia kardus. Biasanya langsung ngomong terus. Dia diam-diam bawa rafia di belakang itu, dia nyelinap dari belakang istrinya, langsung diikatkan ke lehernya, dicekek. Diam kamu, diam, blek, mati dia. Naudzubillah min dzalik. Itulah kalau banyak bicara Bu. Jangan dikira suami kalau diam itu kalah, enggak. Dia berpikir itu diam itu gimana cara mendiamkan istri. Maka nanti kalau suami ibu banyak diamnya itu harus segera ditanya, kenapa Mas kok diam saja? Saya takut kamu mengambil rafia nanti. Lo kok tahu tadi cerita di pengajian kayak gitu. Ya enggak semuanya lah Dek, itu kan mereka. Soalnya masuk saya ngambil rafia. Nah, baru ngomong dia. Tapi itu terjadi Bu di Indonesia. Daerah mana ya? Daerah Cibubur atau mana? Dia pegawai, apa tadi saya katakan, tukang bangunan yang duduk di jalan-jalan tuh Bu, di pinggir jalan bawa linggis, bawa itu kan kasihan tuh. Nunggu orang manggil dia. Cuma 300.000 sebulan. Ya Allah, sudahlah miskin. Ya, sengsara di dunia, sengsara di akhirat. Kenapa? Karena nggak pernah ngaji. Coba kalau dia ngaji di sini, insya Allah nggak terjadi itu istri kok ngomelin sama suami. Ya itu pentingnya kita ngaji itu Bu, supaya kita nggak mati dicekek oleh suami. Jadi nafkah lahir itu tidak ditentukan sesuai dengan kemampuan suami. Yang kedua nafkah batin, berapa besarnya nafkah batin Bu? Nggak ada kriterianya. Ada Bu kalau kriteria batin ini 4 bulan sekali minimal. Berapa Bu? Belakang Bu, berapa nafkah batin yang wajib diberikan suami sama istrinya? Berapa Bu? Minimal 4 bulan sekali. Kalau lebih 4 bulan berarti dia telah nusus, telah melanggar syariat. Berhak seorang istri meminta cerai jika 4 bulan tidak diberi nafkah batin. Dalilnya apa? Kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika suatu malam dia ronda, sudah jadi khalifah, ronda di malam hari. Ternyata dia mendengar ada sebuah rumah ya sepi, hanya dihuni oleh seorang wanita. Suaminya lagi pergi jauh, diutus oleh negara jadi tentara di luar negeri. Dia bilang apa? Dalam bentuk syair. Terjemahannya adalah, kalau bukan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya 4 tiang tiang tempat tidur ini akan bergoyang. Seperti meja ini goyang ini. Meja ini agak goyang dikit. Kalau bukan karena takut kepada Allah, tempat tidur ini akan bergoyang. Gitu aja dia ngomong. Umar bin Khattab orangnya cerdas, maksudnya paham. Apa maksudnya Bu? Kalau bukan karena takut kepada Allah, niscaya tempat tidur ini akan bergoyang. Paham nggak Bu? Apa maksudnya? Dia lagi memperbaiki tempat tidur, krak. Mau tidur kok malam-malam.
Kalau ada kasur bergoyang malam hari itu menunjukkan ada orang yang berzina di situ. Jadi itu pemimpin itu harus oh paham maksud syair itu. Akhirnya dia bergegas pulang. Nyari siapa? Nyari Hafsah, anaknya. Hafsah binti Umar bin Khattab. Ditanya, wahai Hafsah anakku, perempuan itu penting loh dalam kehidupan bernegara. Perasaan kamu bagaimana? Kuatnya kamu ditinggal suami itu berapa bulan? Dia jawab, wahai Umar bin Khattab, kuatnya biasanya saya dan teman-teman saya ini kuatnya cuma sampai 4 bulan saja. Kalau lebih dari 4 bulan kami sudah nggak tenang. Kami sudah ya pokoknya nggak tenang lah hidupnya, selalu ya gitulah gelisah. Oh gitu ya, marah-marah. Kalau ada istri marah-marah itu biasanya kangen sama suaminya. Nah, kalau di sini kalau lihat nanti ibu marah-marah, itu berarti suami ibu di mana? Di luar Ustaz. Ibu kan gelisah karena suaminya nggak ada. Sejak itulah kemudian Umar bin Khattab memutuskan. Jadi perkataan seorang perempuan itu menjadi dasar keputusan presiden. Kepres, peraturan presiden, perpu ya, peraturan perubahan, perpres ya, peraturan presiden pengganti undang-undang juga ada. Pokoknya begitulah. Jadi peraturan khalifah itu berdasarkan pengakuan seorang perempuan bahwa seorang perempuan itu kuatnya 4 bulan saja. Sejak itu tentara-tentara yang dikirim tidak boleh lebih dari 4 bulan, diganti lagi oleh laki-laki lain, kecuali kalau bawa istri silahkan bertahun-tahun. Ini penting Bu, coba seorang presiden sampai ngurusin yang kayak gitu. Kenapa ngurusin kayak gini? Kalau ini nggak diurus terjadi perselingkuhan dan perzinahan di mana-mana. Hebat kan Islam itu, ngurus sampai detail itu. Jadi pentingnya kajian keluarga sakinah itu Bu. Jangan sampai suami itu pergi lebih dari 4 bulan. Nah itu keputusan Umar bin Khattab. Ini nafkah lahir dan batin. Makanya ibu-ibu jauh lebih kuat daripada bapak-bapak. Kalau bapak-bapak batasannya berapa? Ibu 4 bulan. Kalau bapak berapa? Tidak ada batas. Setiap hari. Setiap hari. Jadi minimal seminggu lah. Seminggu sekali nggak sampai 4 bulan. Mana ada orang 4 bulan ya tidak bertemu dengan istrinya, susah, kecuali abnormal. Ini ilmu psikologi laki-laki dan perempuan dan sudah dibuktikan dalam ilmu kedokteran ya. Baik, jadi apa Bu? Nususnya laki-laki itu menikah laki-laki, tidak perhatian sama istri, KDRT, tidak memberikan nafkah lahir dan batin. Kalau sudah seperti ini apa? Itu Allah SWT berfirman apa terusannya Bu? Wa ini mura'atun khafat min ba'liha nusuzan aw irad. Jadi tadi ada 2 Bu. Saya ulangi lagi belakang tadi mana ya? Nah ini. Tadi kan 1 nusus, yang kedua i'rad. I'rad ini dan ini sudah saya simpulkan dalam 4. I'rad itu tidak perhatian, nusus itu merasa tinggi, KDRT, marah-marah. I'rad itu berpaling. Sudah saya simpulkan dalam 4 tadi. Kalau dalam Al-Quran dibahas 2. Jika seorang wanita khawatir sama suaminya 2 hal, yaitu merasa tinggi suaminya dan berpaling dari istrinya. Apa solusinya dalam Al-Quran Bu? Coba dibaca seterusnya Bu. Apa solusinya Bu di situ Bu? Fala junaha alaihima ayyusliha. Saya ringkas saja. Ayyusliha, apa ayyusliha itu? Sulh. Ayyusliha damai. Suami dan istri itu damai saja. Dan perdamaian itu khairun. Damai itu lebih baik daripada apa, Bu? Lebih baik daripada apa, Bu? Perdamaian itu lebih baik daripada apa? Ini tafsirannya apa itu? Dan damai itu lebih baik dari tidak damai. Dari tidak damai itu dari tidak damai itu apa? Daripada cerai. Banyak loh kasus keluarga ini, Masya Allah bertumpuk-tumpuk. Cuma saya belum sempat data saja.
Di Departemen Agama Bekasi 70% gugatan cerai itu dari istri ya, dan rata-rata masalah finansial, uang. Suaminya tidak bisa mencukupi kebutuhan istrinya. Kalau ibu kepengen buktinya, datang ke Pengadilan Agama Bekasi. Ada beberapa perempuan yang saya ikut ikut mendampingi lah, bukan mendampingi, ikut mengikutin kasus dia. Dan di situ ternyata yang antri rata-rata ibu-ibu. Mau apa, ya mau cerai semua ini. Masalah apa? Masalah uang, masalah ini, ada yang KDRT juga ya. Berarti sekarang ibu-ibu itu lebih perkasa daripada laki-laki, itu masalahnya terbalik. Kasihan saya itu suami-suami itu. Dikit-dikit lapor ke pengadilan, ini lapor ke pengadilan. Ya. Tapi ada undang-undang KDRT ini sebenarnya setengahnya sesuai dengan Islam, setengahnya nggak sesuai.